اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه السمية. إذا عاملته وجدته وليا وإذا عاهدته وفيا. قطرة من بحر جوده تجعل الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خير مقام وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين لم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في محكم تنزيله قولا زكيا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan semua kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di tahun baru Islam walaupun kayaknya kita ini tidak merasa, di mana peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Sayyidina Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang lain bahwa peristiwa hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah dijadikan kalender tahun baru di dalam Islam, dikarenakan balik hijrah itu banyak sekali durus wal ibar, banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita petik daripada peristiwa hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah? Tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Dalam jangka sekejap sudah sampai ke Madinah. Kok bisa-bisanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dan harus ngombat di dalam gua Sur selama 3 hari, perjalanan yang susah yang dilalui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus begitu Rasul? Dikarenakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi umat manusia setelah peristiwa hijrah itu. Peristiwa apa saja yang kita dapat petik daripada hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dijadikan kalender di dalam Islam? Yang pertama, pelajaran yang kita petik dari peristiwa hijrah ini adalah at-tadhiyah, pengorbanan. Untuk agama semuanya dikorbankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tegaknya risalah semuanya dikorbankan oleh Rasul
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Alangkah cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tanah kelahirannya Makkah. Di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kenangan. Rasul dibesarkan di Makkah. Akan tetapi demi tegaknya agama, bukan karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam takut terhadap ancaman kafir Quraisy. Tak pernah ada perasaan takut itu di diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Makkah dakwah sudah tidak subur. Di Makkah selama 13 tahun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk merubah diri dari tradisi-tradisi nenek moyangnya yang menyembah, yang di mana sekeliling Ka'bah itu terdapat 360 arca dan berhala sesembahan mereka. Itu yang diberantas oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun. Ternyata yang beriman, yang menyambut dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak, hanya sedikit sekali, dan dari kaum orang-orang lemah. Dari istrinya sendiri adalah Khadijah, kalangan pemuda Sayyidina Ali, dewasa adalah Abu Bakar Siddiq, dari kalangan lemah sahabat Bilal bin Rabah, dan orang-orang lemah semua pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul tertindas di Mekah dalam ancaman hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini demi tegaknya risalah pindah dari Mekah ke Madinah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan aset kekayaannya, ditinggalkan semua untuk tegaknya agama. Oleh karena itu, berjuang kita untuk mencapai sesuatu yang mulia tidak akan bisa pernah tercapai tanpa pengorbanan. Spirit hijrah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ini ingin mencapai sesuatu tujuan yang mulia, harus berani berkorban. Tanpa pengorbanan tak akan pernah berhasil perjuangan. Kita sekarang menghirup udara merdeka. Sudah berapa tahun kita hidup merdeka di Republik Indonesia ini. Ini adalah berkat dari pengorbanan orang-orang tua kita. Tenaga, harta dikorbankan, bahkan jiwa dikorbankan untuk orang kita dulu yang ikhlas berkorban untuk kemerdekaan anak cucunya. Jadi yang pertama, pelajaran daripada peristiwa hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengorbanan. Untuk agama apa saja dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran daripada peristiwa hijrah yang dapat kita petik, yang dapat kita amalkan dari peristiwa hijrah ini adalah, yang kedua adalah la lil ya'si. Dalam berjuang itu tidak boleh putus asa. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang selama 13 tahun di Makkah, masa Makkah. Berjuang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara rahasia, Syria. Berdakwah bergerilya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tantangan, mendapat cacian, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelum diangkat, sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, rasul itu pangkatnya al-amin, orang yang paling terpercaya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu kalau sudah berbicara Rasul, Abu Lahab, Abu Jahal sendiri ketika di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki al-kadzdzab, di antaranya yang tidak setuju adalah Abu Jahal. Karena terkenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-amin. Namun ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dianggap tukang sihir, Rasul dianggap dukun, Rasul dianggap pendusta. Namun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah tidak pernah putus asa. Sampai-sampai menjadi bumi dakwah yang subur, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba pergi ke Taif. Ternyata di Taif bukan mendapatkan sambutan yang baik, bukan disambut dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi di sana Rasul dilempari dengan batu dan kotoran.
sehingga tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlumuran dengan darah. Apakah putus asa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah putus asa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, sehingga Rasul hijrah. Ketika hijrah ke Madinah, bagaimana sambutan penduduk Madinah kaum Ansar? Artinya, pelajaran yang kedua daripada peristiwa hijrah ini adalah tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan sesuatu yang mulia. Dalam memperjuangkan sesuatu kebenaran, kita tidak boleh putus asa. Itulah adalah spirit hijrah yang kedua. Yang ketiga, pelajaran hijrah, makanatul masajid, kedudukan masjid di dalam agama Islam ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sampai di Kuba, Rasul sallallahu alaihi wasallam capek belum selesai. Yang dibangun pertama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukannya istana. Yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan tempat usaha, bukan pasar, bukan pendopo yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dibangun oleh Rasul pertama adalah masjid. Ini pentingnya masjid dalam kehidupan agama Islam ini, karena semuanya berangkat dari masjid. Dakwah berangkat dari masjid, semuanya berangkat dari masjid. Ekonomi berangkat dari masjid. Oleh karena itu, masjid itu yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Begitu juga di Indonesia ini, para aulia kita, Wali Songo itu yang ditinggalkan bukan istana oleh Wali Songo, bukan apa yang ditinggalkan, bukan pasar, bukan tempat usaha yang ditinggalkan, adalah masjid. Karena dari masjidlah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada Allah itu tempatnya di masjid, dan sholat itu merupakan tiang agama. Itulah pelajaran daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Yang terakhir saya sampaikan, 4 saja saya sampaikan dalam peristiwa, dalam hikmah daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa peristiwa hijrah ini mengajarkan al-isar. Al-isar itu artinya mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di Madinah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara pendatang kaum Muhajirin dengan kaum Ansor penduduk asli Madinah. Ternyata persaudaraannya mereka yang diikat dengan akidah, bahkan lebih daripada saudara satu nasab. Orang-orang Madinah, kaum Ansor, ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, kata kaum Ansor, yang punya ladang 1 hektar, setengah hektar untuk kaum Muhajirin, setengah hektar untuk dirinya. Yang punya pohon korma 10 pohon korma, 5 untuk orang kaum Muhajirin, 5 untuk dirinya. Bahkan sampai yang punya istri daripada lebih dari 1. Kata orang Ansor, pilih istri saya, yang mana yang kau sukai, aku cerai istri saya untukmu. Bahkan semua yang ada di Madinah pada waktu itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, semuanya mengasih hadiah kepada Rasul. Semuanya ingin memberikan hadiah kepada para sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin walaupun dirinya sangat membutuhkan. Inilah spirit hijrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup ini jangan terlalu anani. Jangan mementingkan hidupnya diri sendiri, lihat kepentingan orang lain. Ini yang diajarkan oleh hijrah. Kalau kita selalu mementingkan kepentingan orang lain, insya Allah kita ini dipentingkan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sekelumit daripada ad-durus wal ibar min hijratis sayyidil bashar,
hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga spirit hijrah ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, insya Allah kita akan berhasil. Maka dari itu hijrah itu dijadikan kalender di dalam Islam oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.